Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat Paskah untuk Anda dan keluarga. Hari Selasa dalam Oktav Paskah 2 April 2024, Saudara Agus CSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, Maria Magdalena berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis, dia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, dia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni." Artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Menangis itu adalah suatu tindakan yang sudah menjadi bagian dari hidup dan tidak harus selalu dimengerti secara negatif. Tidak harus selalu dimengerti sebagai sesuatu yang buruk atau yang jelek. Menangis bukan hanya sebagai suatu tanda sedih, tanda kehilangan, tanda protes, tanda tidak sanggup, ungkapan rasa tertindas atau tertekan. Tetapi juga menangis memiliki nilai-nilai positif. Menangis dapat merupakan ungkapan cinta dan pengorbanan. Dia dapat juga sebagai reaksi atas situasi batas. Orang yang sedang sangat berbahagia bisa meneteskan air mata. Itu ungkapan kebahagiaan. Seorang ibu yang melahirkan anak untuk pertama kali akan menangis penuh kebahagiaan ketika dia menggendong anak yang sudah ditunggu lama. Demikian juga oleh seorang suami yang untuk pertama kali menyambut anak dalam gendongannya, yang membuat dia menjadi seorang ayah, dia bisa menangis. Dan itu menjadi sangat positif maknanya. Tapi menangis juga, saudara-saudari, sekali lagi dapat menjadi sebuah reaksi atas situasi batas dalam tanda kutip. Sebab dalam situasi itu, manusia atau kita berada pada batas. Apakah itu batas kehidupan? Apakah itu batas kesanggupan? Apakah itu batas kesabaran? Apakah itu batas toleransi? Apakah itu batas kepercayaan dan lain sebagainya? Situasi-situasi batas semacam itu dapat atau merupakan krisis yang besar. Sebab kita tidak tahu apa yang akan kita buat misalnya. Atau kita merasa tidak berdaya, baik secara fisik maupun psikis.
Atau kita merasa kehilangan tanah tempat berpijak, kehilangan pegangan hidup. Ketika kita menghadapi jalan buntu, atau ketika kita merasa tidak ada orang yang mampu menolong kita keluar dari suatu masalah, suatu krisis, jalan terakhir hanyalah menangis. Menangis seperti ini bisa membebaskan, bisa melegakan, bisa membahagiakan. Saudara-saudara umat beriman terkasih, Maria Magdalena dalam kutipan Injil Yohanes tadi mencari jenazah Yesus sambil menangis. Ini bukan pertama kali tentu saja dia menangis. Ketika Yesus masih hidup dan bertamu ke rumah seorang Farisi bersama Simon, wanita ini, Maria Magdalena ini pernah menangis di kaki Yesus. Air matanya mencuci kaki Yesus. Sedang dengan rambutnya yang panjang, tanda kecantikan seorang wanita, dia mengeringkan kaki Yesus. Maria tahu mengapa dia menangis, saudara-saudari. Pertemuannya dengan Yesus, perjumpaannya dengan Yesus membawa perubahan besar di dalam hidupnya. Maria dibebaskan dari segala macam kesalahan dan dosanya. Dia tidak turut dihakimi atau dihukum oleh Yesus. Dia menerima kembali kehormatan dan martabatnya sebagai wanita justru karena berjumpa dengan Yesus. Segala masa lampaunya dilupakan. Dan di hadapan Yesus sisi gelap kehidupannya diubah menjadi sebuah kekuatan untuk menata dan menjalani suatu hidup yang baru. Dari Yesus, saudara-saudari, dia, Maria Magdalena, mendapat identitasnya yang jelas dan pasti. Dia memperoleh kepastian bahwa kecantikan dan hati yang lembut adalah juga jalan untuk berdamai dan berjumpa dengan Tuhan. Tetapi tangisan Maria Magdalena di makam pada hari Minggu pasca pagi itu memiliki karakter yang lain. Maria menangis karena dia berada dalam situasi batas, di mana orang yang dikasihi dan mengasihinya sudah meninggal, sudah tidak berada lagi di dekatnya, sudah dimakamkan dan kini malah jenazahnya lenyap. Makamnya kosong. Di tengah tangisan karena situasi batas inilah saudara-saudari, Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada Maria dengan cara atau atas cara yang akrab. Yesus memanggil dia dengan namanya sendiri, Maria. Pertemuan ini, perjumpaan ini membawa perubahan yang berakibat besar. Maria yang menangis menjadi penuh sukacita. Maria yang sedih menjadi pewarta kabar kebangkitan Tuhan kemana-mana. Saudara-saudara umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, kita juga mesti menangis pada saat-saat tertentu, pada pengalaman-pengalaman tertentu, teristimewa dalam pengalaman batas. Seluruh adegan cerita dalam kutipan Injil tadi, saudara-saudari, mau mengajarkan kita bahwa justru kebangkitan Yesus pada hari Paskah adalah jawaban Tuhan atas setiap situasi batas yang dialami orang beriman. Tuhan selalu akan tampil menyapa dan menolong manusia dalam situasi yang tampaknya sulit teratasi. Yesus berpesan, "Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Pertemuan atau perjumpaan dengan Yesus yang bangkit pada hari Paskah menghapus segala air mata. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, Helen Keller, seorang yang buta sejak lahir, mengatakan ini, "Bagiku, Paskah berarti harapanku akan hidup abadi sesudah kematian semakin diperkuat. Dan terutama bahwa di sana aku bisa melihat."
Saudara-saudari, orang harus pernah menangis dan dapat menangis supaya bisa mengerti orang lain. Menangis adalah satu tindakan yang efektif untuk mengungkapkan relasi yang akrab dan intensif. Tidak hanya terhadap seorang manusia, tapi juga terhadap satu situasi atau satu masalah. Seorang suami harus bisa menangis untuk mengerti istrinya. Dan sebaliknya, seorang istri harus menangis untuk bisa mengerti suaminya. Para kekasih harus pernah menangis supaya semakin saling mengerti, saling memahami. Orang tua harus bisa menangis untuk mengerti anak-anaknya. Atau sebaliknya, anak-anak harus dapat menangis untuk mengerti mengapa ayah dan ibunya pernah atau harus meneteskan air mata. Saudara-saudara, tangisan Maria Magdalena dalam Injil merupakan tangisan yang mengantar dan mendorong dia untuk mencari yang ilahi. Untuk mengarahkan dirinya, hidupnya, masalahnya kepada Tuhan. Usaha ini diganjar oleh Tuhan. Tangisan dan duka derita hendaknya mendorong kita untuk semakin mencari Tuhan. Maka pesta Paskah saudara-saudari lalu memberi kita kacamata yang baru untuk memandang hidup ini dengan segala macam situasinya, bahwa di balik tangisan dan air mata ada tawaria, ada sukacita, bahwa di balik hati yang tertekan ada pembebasan, bahwa di balik percekcokan, pertikaian, perselisihan ada kesehatan yang membahagiakan. Bahwa di balik bayangan yang mengecewakan ada juga terang yang menerbitkan sukacita. Itulah Paskah dalam hidup kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati seluruh hidup, seluruh pengalaman-pengalaman teristimewa pengalaman kita untuk mencari Tuhan, pengalaman-pengalaman batas, pengalaman-pengalaman yang kadang-kadang memaksa kita untuk menangis. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengasihi kami. Meskipun Engkau tidak lagi berada secara fisik di antara kami, namun Engkau tetap menyertai kami. Seringkali dalam hidup ini di tengah segala macam pergumulan, masalah, persoalan yang tiada henti, kami kehilangan harapan. Tapi kami sekarang mengerti bahwa melalui tangisanlah kami juga dapat berjumpa denganmu. Kami semakin diteguhkan untuk mencari dan berharap hanya kepadamu. Soalnya Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.